sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Larita Tarot. Apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun keadaannya. Oke? Kita akan reading buat kalian Taurus lagi ya. Dan kali ini kita akan melihat apa pesan buat kalian saat ini. Oke? Jadi ini no tema ya. Kita akan lihat aja pesan apa yang ingin disampaikan untuk kalian ya, yang perlu kalian dengar, yang perlu kalian ketahui atau perlu kalian waspadai ya. Oke, kita akan lihat. Oke, ada di Empress. Wow. Akan ada perubahan besar dalam hidup kalian Taurus tidak lama lagi ya. Ini berhubungan dengan asmara, hati, kebahagiaan, dan juga finansial ya. Lalu di sini ada Knight of Cups. Wah, ada yang memberikan tawaran ya, tawaran cinta, tawaran tentang pekerjaan mungkin ya, atau peluang yang akan bisa kalian gunakan untuk memperbaiki hidup kalian. Oke, lalu di sini ada Page of Cups. Akan ada kabar baik ya, harapan baik yang akan kalian dapatkan tidak lama lagi ya. Wah, ini kenapa kartunya bagus semua ya. Lalu ada Ace of Wands ya. Kan ada yang datang mendekat ya. Jadi dari semua kartu ini menggambarkan kalau akan ada yang datang mendekat ya. Ini rezeki atau seseorang yang membawa hatinya untuk kalian. Wah. Taurus. Amin. Glad to hear. Oke, apalagi pesan untuk kalian Taurus ya. Pesan yang akan membuat hidup kalian bahagia. Wah, ada Three of Pentacles ya. Akan ada yang mengajak kerjasama atau akan ada seseorang yang akan gabung dengan kalian ya. Ini juga bisa tentang akan ada yang datang mendekat untuk PDKT ya. Jadi kalau kalian punya teman ya atau seseorang yang kalian kenal dan selama ini hubungan kalian itu biasa-biasa aja ya, hanya hubungan pertemanan, kartu Three of Pentacles ini adalah kalau kalian ini akan coba untuk saling mengenal lebih dekat ya. Kamu dengan dia akan coba sama-sama membuka hati, coba sama-sama memahami satu dengan yang lainnya. Oke, jadi kalian akan PDKT ya, saling mendekat, saling membuka hati. Oke, di sini ada Nine of Cups. Wah, ini semua tentang cups ya. Jadi kayak lebih, pesan ini lebih ke hati ya, ke kebahagiaan emosi kalian. Akan ada kabar baik, harapan baik, peluang baik yang akan membuat kalian bahagia sebahagia-bahagianya ya. Bahagia yang luar biasa yang akan membuat kalian itu benar-benar terpenuhi ya, terpenuhi lahir dan batin ya. Jadi apa yang kalian harapkan selama ini akan datang ya, dan itu cepat banget ya, nggak lama lagi, artinya bisa 1 atau 2 minggu ke depan, dimana yang akan datang ini akan merubah hidup kalian menjadi hidup yang lebih bergairah ya. Kalian yang selama ini mungkin saat ini lagi nggak semangat, lagi bad mood, lagi nggak baik-baik aja ya, dengan datangnya kabar baik ini akan membuat hidup kalian itu berubah total ya. Kalian akan sangat bahagia ya, karena akan merasa batin kalian itu terpenuhi ya. Apa yang kosong selama ini di hati kalian, yang mungkin kalian merasa hampa, merasa sendirian, merasa kesepian, dengan datangnya seseorang ini atau sesuatu ini akan bisa memenuhi hati kalian yang kosong itu. Wah, Taurus, di bulan September ini kalian akan dipenuhi dengan kebahagiaan ya, terutama untuk perasaan emosi kalian. Oke. Lalu di sini ada The Chariot ya. Akan ada yang mantap ya, mendekat. Oke. Jadi kalau selama ini ya, kalau ini bicara tentang asmara, seseorang ini mungkin masih galau ya, galau memutuskan antara maju atau mundur ya, atau tetap di kondisi yang stagnan ya. Di kartu di Chariot ini bicara tentang kemantapan ya.
Kalau kalian lagi menjalin hubungan yang masih belum jelas ya dari pihak dia, pada akhirnya dia akan memantapkan hatinya untuk membawa hubungan kalian ini ke hubungan yang lebih serius ya. Jadi akan ada satu keputusan yang akan memberi kejelasan dalam hubungan kalian. Oke? Kalau ini mengenai karir ya atau keuangan kalian, akan ada sesuatu yang membuat karir kalian ini bisa berjalan lancar ya. Jadi nggak abu-abu lagi ya. Kalian akan bisa lebih jelas melihat ke arah mana karir kalian ini akan berjalan ya. Jadi kalian itu nggak bingung lagi dan tahu apa yang harus kalian lakukan untuk memaksimalkan karir dan keuangan kalian. Wah, luar biasa. Ini adalah kabar baik buat kalian ya. Sesuatu yang benar-benar harus kalian tahu supaya kalian tuh bisa semangat lagi dalam menjalani hidup ya. Ingatlah ya, satu hal yang akan selalu saya ingatkan ke kalian. Kalau hari-hari kalian selama ini itu nggak baik-baik aja, bukan berarti besok pun akan seperti itu ya. Begitupun dengan orang-orang yang kalian temui. Mungkin selama ini kalian selalu ketemu orang yang salah, selalu ketemu orang yang istilahnya itu nggak baik ya. Tapi bukan berarti semua orang itu nggak baik. Bisa jadi besok kamu akan ketemu orang yang baik ya. Jadi jangan pernah punya trauma atau menyamakan semua kondisi, situasi atau orang menjadi satu hal yang sama ya. Setiap hari itu, setiap waktu yang kita lewati itu misteri. Kalau saat ini hidup kalian gak baik-baik aja, ya kalian berdealing dengan orang yang gak baik-baik aja, bisa jadi besok itu kalian akan menemukan hal yang lain yang jauh berbeda dengan hidup kalian saat ini. Bisa jadi hidup kalian tiba-tiba berubah, yang tadinya ekonominya stagnan, tahu-tahu bergerak begitu aja ya, tanpa ada aba-aba, tahu-tahu berubah begitu aja ya, dan itu akan membuat kalian terkejut ya. Begitu juga dengan hubungan asmara kalian. Mungkin saja kalian selalu ketemu orang yang salah, yang selalu menyakiti kalian. Bisa jadi besok kalian ketemu orang yang sangat mencintai kalian, yang tahu bagaimana cara menghargai kalian ya. Jadi jangan dibuat trauma, jalani aja. Banyak orang atau situasi itu hadir dalam hidup kita itu untuk suatu alasan, ya, membawa pesan. Jadi jangan fokus pada inti masalahnya, tapi kalian harus bisa melihat pesan apa yang ingin disampaikan lewat situasi ini, ya. Kayak gitu. Oke. Lalu di sini ada Six of Pentacles, ya. Apa yang kalian harapkan akan kalian dapatkan, ya. Kalau ingin kalian itu punya karir yang sesuai harapan, kalian akan dapatkan ya. Kalau kalian ingin bisa membayar atau menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan kalian saat ini, kalian akan dapatkan jalan untuk bisa menyelesaikan itu ya. Tuhan itu nggak pernah kekurangan cara ya. Beliau itu punya 1001 cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalian ya. Jadi mintalah petunjuk beliau. Jangan ngambil keputusan atau cara menurut pemahaman kalian atau pemikiran kalian sendiri. Karena ya itu tadi saya bilang ya, saya sering bilang kalau kita manusia ini punya pikiran itu sumbu pendek ya. Suka mengambil jalan pintas. Kita pikir jalan keluar ini bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan kita. Padahal di kedepannya nanti bisa jadi jalan keluar yang kamu pilih ini justru menambah permasalahan kamu menjadi lebih besar ya. Makanya libatkan Tuhan selalu dalam hari-hari kamu supaya Tuhan yang memberi petunjuk mana jalan keluar yang terbaik buat kamu ya. Jalan keluar yang justru tidak memberikan tambah masalah buat hidup kalian. Oke? Kita akan lihat lagi apa pesan buat kalian di bulan ini. Ada King of Swords ya. Akan ada satu keputusan yang harus kalian ambil ya. Jadi mungkin akan ada dua pilihan di mana kalian harus mengambil salah satu pilihan ya. Antara mau stay tetap di kondisi saat ini atau leave ya. Meninggalkan kondisi ini dan terus melangkah maju ke depan. Oke, jadi ada satu keputusan yang
benar-benar kalian harus pikirkan matang-matang sebelum kalian ambil ya. Pikirkanlah itu dengan bijak. Kalau kalian ingin beralih karir, pikirkan itu baik-baik ya. Pikirkan itu matang-matang sebelum mengambil keputusan itu ya. Di sini ada Seven of Pentacles ya. Jadi apa yang kalian tanam ya, kalian usahakan ya, akan mulai ada progresnya ya. Kalau kalian berpikir apa yang kalian bangun ini stagnan ya, akan mulai bertumbuh ya. Kalian akan melihat akan ada pergerakan ya. Mungkin bisa jadi bukan dari apa yang kalian upayakan, tapi dari hal lain yang mungkin selama ini sudah kalian tanam, tapi karena kalian pikir nggak bertumbuh, lalu kalian abaikan dan mulai menanam yang lain ya. Dan ketika kalian menanam yang lain, yang ini justru tumbuh ya. Itulah kenapa kalau kita menanam ya, ada yang namanya masa tunggu ya. Jadi ketika kita menanam tidak langsung tumbuh ya, perlu masa tunggu untuk bisa membuat apa yang kita tanam itu bisa bertumbuh ya. Inilah masa tanam inilah yang kadang seringkali membuat kita itu nggak sabar, lalu beralih lagi menanam di lahan yang baru ya, tidak menseriusi, tidak memfokusi, merawat, menjaga atau memupuki ya apa yang kita tanam ini ya. Akhirnya kita beralih ke tanaman yang baru, sementara yang ini belum sempat bertumbuh. Itulah kenapa kita susah untuk sukses kalau kita suka kayak kutu loncat ya. Ini belum selesai sudah loncat ke sini, ini belum kelihatan hasilnya lalu loncat ke sini ya. Padahal untuk setiap hal itu ada prosesnya, ada masa tunggunya. Oke. Lalu di sini ada the Fool ya. Akan ada fase baru ya, di mana kalian akan mulai melangkah ke kehidupan yang baru ya, yang mungkin memang di depan sana pasti ada struggle-nya, pasti ada hambatan-hambatan yang akan kalian temui ya. Tapi kalian punya pengalaman-pengalaman yang banyak, ditambah lagi dengan keberanian ya, dan juga kreativitas kalian yang akan bisa kalian jadikan bekal untuk menghadapi hari esok kalian ya. Jadi kalau selama ini hidup kalian itu stagnan ya, abu-abu, kelabu, nggak jelas, kalian akan masuk ke kehidupan baru yang cerah ya, kehidupan yang banyak peluang-peluang ya, yang kalian bisa manfaatkan untuk membawa kalian kepada kesuksesan ya. Jangan takut akan apa yang kalian ketemui di kedepannya nanti ya. Kalau gagal, bangun lagi, bangkit lagi. Kalian pasti bisa, kalian pasti kuat. Oke? Jadi inilah ya pesan yang ingin disampaikan untuk kalian, yang perlu kalian ketahui ya. Akan ada masa depan yang cerah ya, kalian akan masuk ke fase baru, di mana fase baru ini akan banyak tercipta peluang-peluang emas untuk kalian ya. Kalian akan dipenuhi dengan kebahagiaan batin ya. Batin kalian yang kosong akan dipenuhi oleh seseorang atau oleh sesuatu ya. Dan akan ada yang datang mendekat ya, dan yang datang mendekat ini akan membuat hidup kalian itu berubah ya. Yang tadinya abu-abu akan lebih berwarna, banyak pelanginya ya, dan kalian akan lebih excited lagi dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke? Jadi inilah readingan buat kalian. Semoga readingan yang membahagiakan ini resonate buat kalian semua. Terima kasih sudah menyimak ya. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.